Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan dalil limit pusat atau central limit theorem, yang merupakan satu dalil yang sangat penting khususnya di dalam statistika inferensial, di mana di dalam statistika inferensial itu kita mengambil kesimpulan mengenai keseluruhan anggota populasi berdasarkan hasil sampling. Materi ini merupakan lanjutan dari materi saya yang lalu, materi sebelumnya, yaitu yang judulnya distribusi sampling rata-rata. Ini bisa diperoleh dari website encyclopedia.com. Ini website saya sendiri. Jadi saya harapkan kita pahami dulu materi mengenai distribusi sampling rata-rata, baru kemudian kita bisa berlanjut ke materi kali ini. Bagi yang belum memahami atau kurang memahami mengenai distribusi sampling rata-rata, bisa mempelajari kembali ya dari halaman website ini. Seperti saya katakan pada materi yang lalu, bahwa distribusi sampling itu sangat tergantung dari bagaimana cara sampling dilakukan, dan juga dari ukuran sampelnya. Sebagai contoh, saya ulangi kembali materi kita minggu lalu, materi kita sebelumnya, di mana kita mempunyai sebuah populasi beranggotakan 5 anggota populasi. Ya, dalam hal ini adalah populasi berat badan dari 5 orang. Kita anggap 5 orang ini merupakan anggota populasi, dan memang populasinya terdiri dari hanya 5 orang anggota saja. Nah, di pertemuan lalu kita lihat bahwa bentuk distribusi sampling itu tergantung dari metode sampling itu dilakukan dan ukuran sampelnya. Sebagai contoh, apabila sampling yang dilakukan itu adalah tanpa pengembalian, without replacement, ya, dengan ukuran sampel 3, maka bentuk distribusinya seperti ini. Bentuk distribusinya. Kalau sampling itu dilakukan tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Coba kita lihat dengan bantuan software R, ya, bagaimana kita mendapatkan hasil yang tadi, ya. Ini untuk ukuran sampel 3. Ya, ukuran sampel 3. Nah, tanpa pengembalian akan diperoleh distribusi seperti ini, ya. Kalau diperhatikan, ini sama saja sebenarnya dengan ini, ya. Sama saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang digunakan ukuran adalah sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 2. Ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau ukuran sampel 2. Nah, bentuk distribusinya lain lagi. Ya. Itu yang ini. Ya, ini untuk ukuran sampel 2 tanpa pengembalian. Ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau sampelnya 4?
ya, tanpa pengembalian. Tentu hasilnya akan berbeda lagi. Nah, di sini terkesan bahwa tidak ada keteraturan ya, mengenai distribusi sampling yang dihasilkan. Terkesan atau seolah-olah tidak ada keteraturan. Nah, padahal nanti kita pelajari lebih lanjut, ternyata pada kondisi tertentu bentuk distribusi sampling itu ada keteraturannya ya, pada kondisi yang tertentu ya. Sebagai contoh saja, misalnya kita gunakan contoh kasus yang lain ya. Misalnya samplingnya dilakukan dengan pengembalian ya, dengan pengembalian ukuran sampel 2 ya. Ukuran sampel 2 itu yang ini. Dengan pengembalian ukuran sampel 2. Nah, bentuknya yang dihasilkan seperti ini ya. Sekarang kita lihat dengan pengembalian ukuran sampel 2 ya. Bentuk yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini dengan pengembalian ya. Ini sama saja dengan yang ini gambarnya. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita tambah ukuran sampelnya jangan 2 ya. Misalnya kita tingkatkan menjadi 4 misalnya saja. Nah, kalau jadi 4, nah, bentuknya agak sedikit menyerupai kurva normal ya. Coba kita tambah lagi ukuran sampelnya misalnya menjadi 6. Kalau kita tambah ukuran sampelnya menjadi 6, nah, bentuknya semakin mirip lagi dengan kurva normal ya. Nah, ternyata hasil ini bukan suatu kebetulan ya. Nanti kita lihat bahwa ini bukan suatu kebetulan. Jadi memang pada kondisi tertentu ya, terlepas dari distribusi apapun yang dimiliki oleh populasi asalnya, ternyata distribusi sampling rata-rata itu pada kondisi tertentu ya, itu akan menyerupai kurva normal atau mendekati kurva normal. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, kita bagi pembahasan ini menjadi dua kasus ya. Di mana kasus pertama itu misalnya saja ya, sampel itu diambil dari populasi yang kita tidak ketahui distribusinya apa ya. Nah, dikatakan seperti ini. Jika rata-rata X adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan rata-rata mu dan simpanan baku terhingga sigma, maka distribusi dari rata-rata X dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan simpanan baku populasi dibagi akar ukuran sampel itu menuju distribusi normal baku apabila N-nya menuju tak hingga. Dengan kata lain, untuk ukuran sampel yang cukup besar, distribusi sampling rata-rata menuju distribusi normal. Ya.
Hal ini berlaku untuk sampel yang diambil dari populasi berdistribusi apapun selama simpangan bakunya berhingga. Dalam kebanyakan praktik, ukuran sampel yang cukup besar di sini adalah 30 atau lebih. Nah, tadi sebenarnya kita sudah mendemonstrasikan ya. Kita sudah tadi lihat sama-sama bahwa ternyata dengan semakin besarnya ukuran sampel, ya, maka bentuk distribusi sampling rata-rata itu akan semakin mendekati distribusi normal. Tapi supaya lebih yakin lagi, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Saya ambil contohnya dari materi yang lalu ya, dari materi ini. Di bagian bawahnya itu ada latihan ya. Nah, ini ada dua latihan soal ya. Nah, kita coba misalnya saja untuk populasi ini ya. Ini ada populasi tinggi badan 6 orang siswa dalam satuan cm, 163 cm, 168 cm, 165 cm, 165 cm, 156 cm, dan 167 cm. Ini populasinya. Nah, sekarang kita uji cobakan ya. Kita uji cobakan bagaimana bentuk distribusi sampling yang dihasilkan ya. Kita lihat misalnya saja yang ini ya. Nah, jadi data yang tadi ini ya, data 6 orang, data tinggi badan 6 orang ya dalam satuan sentimeter ya. Ini anggota populasinya hanya ada 6 memang di sini. Sekarang kita coba kalau ukuran sampelnya 2 ya. Kalau ukuran sampelnya 2 itu bagaimana bentuk distribusinya untuk ukuran sampel 2 ya. Kita lihat untuk ukuran sampel 2. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini bentuknya masih belum ada pola tertentu ya. Sekarang kita tambah misalnya menjadi 3 ukuran sampelnya ya. Ukuran sampel kita tambah menjadi 3. Ukuran sampel 3. Ini. Nah, ini ukuran sampel 3 dengan pengembalian. Ini juga masih belum muncul ya, bentuk normalnya, bentuk kurva normalnya belum muncul. Coba kita sekarang tambah menjadi ukuran sampelnya bukan 3 tapi ukuran sampelnya 7 sekarang. Ya. Kita coba ukuran sampel 7 ya, dengan pengembalian. Nah, lihat. Ini bentuknya sudah menyerupai kurva normal ya. Ini untuk ukuran sampel 7 ya. Kita lihat bahwa semakin besar ukuran sampel ya, maka bentuk distribusi sampling rata-rata itu akan semakin mendekati distribusi normal ya. Itu yang dimaksudkan dengan dalil limit pusat ini ya. Ini namanya adalah dalil limit pusat atau central limit theorem. Nah, jadi semakin besar ukuran sampel, maka bentuk distribusi dari distribusi sampling rata-rata itu akan semakin dekat atau menuju distribusi normal ya. Nah, itu kalau sampel itu diambil dari populasi yang kita ketahui ya. Nah, ada satu hal yang menarik ya, adalah kalau kebetulan sampel itu diambilnya dari populasi yang berdistribusi normal ya. Nah, ternyata kalau sampel itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal ya,
bentuk dari distribusi sampling rata-rata ya, itu akan berdistribusi normal juga ya. Tidak peduli ukuran sampelnya berapa ya. Kita lihat dalilnya seperti apa ya. Dalilnya itu mengatakan bahwa jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma, maka distribusi sampling dari rata-rata X bar akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma per akar N. Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk sembarang ukuran sampel ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau yang tadi ya, kalau populasi asalnya itu tidak diketahui ya, maka distribusi sampling rata-rata itu akan mendekati normal apabila N-nya cukup besar, apabila ukuran sampelnya cukup besar. Jadi ada syarat ya, N-nya harus cukup besar. Tapi untuk sampel yang diambil dari populasi yang memang berdistribusi normal ya, maka distribusi sampling rata-rata itu akan normal ya, akan normal. Tidak peduli ukuran sampelnya berapa. Ya. Kita lihat misalnya sebuah contoh ya. Sampai contoh begini ya. Kalau yang tadi kan sampelnya diambil dari populasi yang yang tidak normal ya. Ini contoh populasi yang tidak normal ya. Nah, ternyata bentuk distribusi sampling rata-ratanya itu mendekati normal kalau N-nya cukup besar ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ukuran sampel 7 saja sudah mendekati normal ya, apalagi kalau misalnya ukuran sampelnya diperbanyak ya sampai minimal 30 ya. Itu akan semakin mirip lagi dengan kurva normal ya. Nah, tapi kalau untuk ukuran kalau sampelnya itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal ya, ukuran sampel yang sedikit saja itu distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal juga ya. Seperti contoh begini ya. Di sini populasinya itu saya ambil adalah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata 240 dan simpanan baku 5 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ambil kita gunakan sampel dengan ukuran sampelnya 2 misalnya saja ya. Dengan ukuran sampel 2, maka bentuk yang dihasilkan seperti ini dengan ukuran sampel 2 ya. Nah, ya, bentuknya sudah mendekati normal ya, dengan ukuran sampel yang kecil. Sekarang bagaimana kalau 1 ukuran sampelnya? Ya, ukuran sampelnya 1. Nah, maka yang dihasilkan seperti ini ya. Bagaimana kalau ukuran sampelnya misalnya 3? Nah, bentuknya sudah menyerupai distribusi normal ya. Walaupun ukuran sampelnya kecil ya. Nah, ini adalah mengapa ini terjadi? Ini karena sampelnya itu diambil dari populasi yang memang sudah normal ya. Nah, jadi bentuk distribusi sampling dari rata-ratanya ya itu akan otomatis normal
ya. Tidak peduli ukuran sampelnya berapa. Nah, kalau yang tadi kan ukuran sampelnya harus cukup besar. Yang tadi ini kan harus cukup besar ukuran sampelnya. Agar distribusi sampling rata-rata mendekati normal, ya. Ukuran sampelnya harus cukup besar. Yang tadi itu. Karena sampelnya diambil dari populasi, ya, yang tidak normal barangkali, ya. Atau tidak diketahui. Nah, itu adalah keunikannya kalau sampel itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, mungkin mungkin ada yang bertanya, ya, barangkali, ya. Kalau kita bandingkan dalil ini, ya, dengan hasil eksperimen yang tadi, ya, yang ukuran sampel 3 atau ukuran sampel 1 atau ukuran sampel 2, ya. Nah, mungkin kalau ada yang jeli, mungkin akan muncul pertanyaan, ya. Mengapa hasil-hasil ini tadi, ya, itu kok kalau dari gambarnya itu kok tidak persis distribusi normal, ya. Tapi memang menyerupai, ya. Mengapa kok tidak persis sama dengan distribusi normal, ya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh dalil ini, ya. Kalau di dalil ini kan dikatakan bahwa distribusi sampling rata-rata dari X bar itu akan normal, ya. Persis normal, ya. Bukan mendekati tapi persis, ya. Dengan rata-rata sekian dan 90 sekian, mengapa demikian, ya. Nah, di dalam kita mendemonstrasikan ini tadi, ya, perlu diingat bahwa populasi asal, ya, populasi asal di sini, ya, yaitu populasi dengan rata-rata 240 dan 945, ya. Nah, ini pada kenyataannya software ini tidak betul-betul menciptakan populasi yang benar-benar normal, ya. Tapi hanya mendekati saja, ya. Hanya mendekati normal saja. Karena pada dasarnya distribusi yang 100% itu normal, ya. Itu hanya ada dalam teori, ya, dalam teori. Yang bisa dibentuk atau dibangun, ya, oleh software, ya, itu hanya semacam tiruannya saja, ya. Jadi tidak persis normal, ya. Nah, singkat kata, mengapa tidak gambar yang dihasilkan tidak persis menggambarkan distribusi normal, itu karena keterbatasan software saja, ya. Karena keterbatasan software saja, atau secara umum keterbatasan manusia yang di dalam menciptakan, ya, dalam kondisi yang betul-betul nyata suatu populasi yang berdistribusi normal, ya. Pada kenyataannya hanya bisa dibuat yang mendekati saja, ya, atau tiruannya saja, ya. Nah, sehingga gambar yang ditampilkan tidak mungkin persis sama dengan distribusi normal, ya, tapi hanya mendekati. Tapi pada keadaan sesungguhnya, ya, memang dalil ini sudah dibuktikan, ya, dengan statistika, dengan mathematical statistics, ya. Memang demikian adanya, ya. Kalau memang sampel itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal, ya, itu sudah pasti distribusi sampling rata-ratanya itu akan normal, ya. Akan normal juga, ya. Bukan hanya mendekati, tapi persis normal, ya. Berbeda dengan kondisi yang tadi, ya. Nah, kalau kondisi yang ini memang populasinya nggak diketahui apa, ya.
mungkin normal, mungkin tidak ya. Sehingga distribusi sampling rata-rata itu akan mendekati normal hanya dalam kondisi ukuran sampelnya menuju tak hingga ya, sangat banyak ya. Dalam praktek biasanya banyak yang dimaksud di sini itu 30 ya atau lebih. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana contoh ya penerapan dari dalil ini ya. Bagaimana contoh penerapan dari dalil ini ya dalam masalah-masalah sampling yang mungkin ada ya. Nah, kita lihat sebuah contoh misalnya saja ya. Penerapannya ini. Misalnya rata-rata biaya per tahun yang dikeluarkan untuk keperluan iklan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tertentu adalah 200 juta ya dengan simpan baku 12 juta rupiah ya. Apabila secara acak diambil sampel berukuran 36 dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut, ya, berapakah peluang diperoleh rata-rata sampel kurang dari 195 juta rupiah ya. Nah, inti kita harus tangkap dulu apa maksud atau inti dari soal ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kenyataan yang sesungguhnya itu ya, itu kita nggak tahu ada berapa perusahaan ya, mungkin banyaknya perusahaan ini bisa ratusan atau ribuan ya. Nah, itu katanya rata-rata biaya tahunan untuk iklan itu rata-ratanya 200 juta rupiah ya dengan simpan baku 12 juta rupiah ya. Itu keadaan populasinya seperti itu ya. Entah berapa banyak anggota populasi itu, mungkin ratusan atau ribuan. Nah, sekarang kalau diambil sampel kita ambil sampel 36 perusahaan ya. Nah, mungkin saja ya kita rata-ratakan pengeluaran untuk iklan dari 36 perusahaan itu kurang dari 195 juta, itu mungkin saja terjadi ya. Nah, tapi berapa peluangnya? Nah, dalam soal ini rata-rata populasinya 200 juta rupiah, simpan baku populasi 12 juta rupiah ya. Nah, menurut dalil ini ya, menurut dalil limit pusat ya, maka distribusi sampling dari rata-rata ya, maka distribusi sampling rata-rata ya itu akan mendekati normal ya, ya dengan rata-rata sekian 200 juta rupiah ya, dan simpan bakunya sekian ya. Ini perhitungannya ada di sini ya. Nah, sehingga diperoleh nilai peluang sebesar 0,0062 ya, atau 0,62% ya. Jadi peluangnya 0,62% ya. Kita mendapatkan hasil sampling ya yang nilainya kurang dari 195 juta rupiah. Tentang bagaimana teknik mencari nilai peluang ini ya, itu juga sudah dipelajari di materi yang lalu ya. Apabila ada yang kurang memahami bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini ya, itu bisa mempelajarinya dari halaman website ini ya. Ini judulnya berapa banyak raksasa di sekitar Anda. Ini hanya judul untuk menarik perhatian saja, tapi sebenarnya ini intinya mengajarkan bagaimana ya ini merupakan pengenalan terhadap distribusi normal ya. Nah, tentang cara menghitung peluangnya tadi bisa dilihat di ini ya. Contoh-contoh soal menghitung peluang dengan distribusi normal. Nah, ini bisa diklik di sini ya. Bisa diklik di sini. Nanti akan muncul ya file dalam format PDF ya, bagaimana cara menghitung peluang ya dengan distribusi normal ini ya. Nah, ini
tiga ini terkait ya, tabel luas daerah, cara menggunakan tabel luas daerah, contoh-contoh menghitung peluang. Nah, ini 3 tautan yang terkait ya, terkait dengan distribusi normal. Jadi bagi yang belum memahami bagaimana menghitung peluang tadi, bisa mempelajarinya di sini ya. Nah, jadi itu adalah penerapan dari limit pusat ya. Nah, kalau contoh sebelumnya ini ya. Ini. Oh, sebentar. Nah, di contoh 3 ya, kita boleh menggunakan distribusi normal ya di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Karena di sini ukuran sampelnya sudah melebihi atau tidak kurang dari 30 ya. Di sini ukuran sampelnya tidak kurang dari 30. Sehingga kita boleh menerapkan mengerjakan soal ini dengan menggunakan distribusi normal ya. Itu harus ya, suatu keharusan. Ya, kalau misalnya di soal ini ukuran sampelnya kurang dari 30 ya, kurang dari 30, sedangkan distribusi dari populasi asalnya nggak diketahui normal, kita nggak bisa kerjakan soal ini ya. Nah, jadi soal ini bisa dikerjakan dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan distribusi normal karena ukuran sampelnya itu tidak kurang dari 30 ya. Di sini 36 ukuran sampelnya. Nah, coba kita bandingkan dengan contoh 1 ya dan contoh 2 ya. Contoh 1 ya, di sini misalnya. Lamanya seorang pegawai teller di suatu bank menghabiskan waktu dengan pelanggan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 200 detik dan 15 detik ya. Nah, di sini diketahui di soal ini populasi asalnya memang distribusi normal, ini diketahui ya. Nah, kemudian sampel yang diambil hanya 9 ya. Itu tidak jadi masalah ya, soalnya tetap bisa dikerjakan dengan distribusi normal ya, walaupun ukuran sampelnya hanya 9. Mengapa? Karena di sini kan memang populasi asalnya diketahui normal ya, sehingga kita boleh ya menggunakan distribusi normal ya di dalam menyelesaikan soal ini. Nah, tapi dalam soal ini contoh 3 di sini nggak diketahui ya populasi asalnya normal atau tidak, nggak diketahui di sini. Hanya diketahui rata-rata 200 juta, 9 12 juta. Normalitasnya tidak diketahui ya. Sehingga ini baru boleh dikerjakan dengan distribusi normal kalau ukuran sampelnya tidak kurang dari 30 ya. Tapi kalau dalam contoh 1 maupun contoh 2 ini ya, di sini kan populasi diketahui normal ya, diketahui normal dengan rata-rata sekian, 90 sekian. Nah, sehingga kita boleh menggunakan distribusi normal walaupun ukuran sampelnya hanya sedikit, kurang dari 30, tidak jadi masalah ya. Nah, tentang teknik menghitung ini, bagaimana menghitung peluang ini bagaimana, ya ini bukan merupakan topik kita kali ini ya, tapi kalau saudara sekalian belum memahami cara menghitung ini, bisa dipelajari di halaman website ini ya, di baik artikelnya maupun dari lampiran-lampiran atau tautan-tautan di bawahnya ya, itu bisa dipelajari ya. Mudah-mudahan cukup jelas di sana bagaimana teknik menghitungnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya materi saya mengenai dalil limit pusat ya, atau central limit theorem ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di dalam materi kuliah statistika yang lain.